Mari kita baca firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan untuk disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Judul yang saya berikan di pagi hari ini, perabot yang mulia. Bapak Ibu Saudara, Timotius pada saat itu sedang menghadapi persoalan yang tidak mudah dalam pelayanannya. Memang melayani Tuhan tidak gampang, saudara. Tapi kalau Anda terpanggil, Tuhan melengkapi, menolong, menyiapkan Anda, menyiapkan orang-orang untuk membantu Anda sebagai seorang pelayan Tuhan. Ia berhadapan dengan para pengajar sesat yang suka bersilat kata dan mengacaukan. Kalau kita baca ayat 14 tadi, mereka itu suka bersilat kata dan hidup penuh kefasikan. Ayat 16 sampai 18. Paulus menasihatkan Timotius agar berusaha menjadi pelayan Kristus yang patuh, sehingga para pengajar sesat itu tidak menemukan celah untuk menyerang dan menjatuhkan Timotius serta teman-teman pelayanannya, supaya nama Tuhan jangan dicemarkan. Surat ini secara pribadi ditujukan kepada Timotius sebagai pelayan di jemaat Efesus, sebagai peringatan kepadanya untuk selalu waspada terhadap orang-orang yang datang dan mengajarkan pengajaran yang salah. Bapak Ibu Saudara, dalam keseluruhan surat Timotius, Paulus menyebut ada banyak ajaran yang salah dan berkembang dan merusak kehidupan pelayanan yang dipimpin oleh Timotius dan rekan-rekannya. Bahkan Paulus dengan sangat terbuka menyebut beberapa orang yang terseret oleh pengajaran salah. Dan saya catat di sini nama-nama yang Paulus sebutkan. Orang-orang disebut Paulus, saudara, Paulus terang-terangan berbicara tentang orang-orang jahat ini. Dia tidak takut, dia berbicara tegas. Yang pertama Hymenaeus dan Alexander yang menjadi penghujat. Itu dalam 1 Timotius 1 ayat 19. Kemudian Hymenaeus dan Philetus, orang-orang bersilat kata dan memberitakan kebohongan serta mengajarkan pengajaran yang salah. Dalam 2 Timotius 2 ayat 16 sampai 18 itu juga dicatat. Orang-orang yang mengikuti jejak itu, jejak Yanes dan Yambres yang menyusup dan menyeret orang-orang lemah dan menentang kebenaran. Ini orang-orang ini, Yanes dan Yambres ini menyusup masuk di rumah orang-orang yang lemah. Lalu mereka ajar mereka untuk menentang kebenaran yang Paulus lagi ajarkan. Yang Timotius lagi ajarkan. Kemudian Dimas mencintai dunia. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Dimas tadinya dia anak Tuhan ya, ada di jemaat Efesus, tapi dia mencintai dunia. Kemudian dia hidup duniawi. Kemudian Alexander tukang tembaga yang banyak berbuat jahat. Dia penentang ajaran yang benar. Itu 2 Timotius 4 ayat 14. Saudara tahu Hymenaeus ini siapa? Dia adalah jemaat mula-mula yang ada di Efesus. Tetapi dia mengacaukan pelayanan yang ada di Efesus yang dipimpin oleh Timotius. Jadi memang menghadapi pengajaran orang-orang pengajar sesat tidak gampang, saudara, bagi seorang Timotius yang lagi masih muda. Itulah sebabnya Rasul Paulus sebagai seniornya berbicara kepada Timotius sebagai junior. Kamu harus bikin ini Timotius, kamu harus bikin ini dalam berhadapan dengan orang-orang penyesat ini. Yang tadinya tahu kebenaran tapi pergi lagi dari kebenaran, hidup duniawi, lalu mulai menghujat kebenaran, lalu memberitakan kebohongan serta mengajarkan pengajaran-pengajaran yang salah. Itu akan merusak jemaat yang kau pimpin di Efesus. Sebab itu Timotius, saya ajarkan kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus waspada terhadap orang-orang seperti gini. Dan Bapak Ibu Saudara, masih banyak lagi orang-orang yang namanya tidak Paulus sebutkan.
Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang yang memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tadi mereka suka dengar firman, tapi lama-lama mereka jadi tidak suka dengan firman. Mereka buka bagi dongeng. Mereka suka dengar orang bicara manis. Mereka suka dengar orang berbicara di tengah mereka yang menyegarkan. Mereka tidak suka firman Tuhan yang keras dan tajam. Mereka tidak mau. Mereka cari orang-orang yang berbicara, yang menyenangkan telinga mereka. Saudara, surat ini bukan hanya ditujukan secara pribadi kepada Timotius, tetapi juga untuk kita semua. Amin. Kenapa kita harus melihat surat ini di dalam perspektif yang luas daripada sebuah surat pribadi? Tapi akhirnya surat ini jadi surat yang terbuka, surat umum. Karena dalam 2 Timotius 3 ayat 17 menjadikan surat pastoral ini berubah menjadi surat general, surat umum. Bagaimana Tuhan membentuk dan mempersiapkan bukan saja seorang Timotius, bukan saja seorang hamba Tuhan, bukan saja seorang anak Tuhan, tapi khusus buat kita semua yang mau melayani Tuhan. Itulah sebabnya kita harus waspada dengan orang-orang, dengan pengajaran-pengajaran mereka yang salah, yang bisa merusak iman kita. Bapak Ibu Saudara, betapa penting Anda mendengar firman Tuhan yang disampaikan di gereja. Saudara, dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26, Paulus memberikan panggilan bagi setiap orang percaya, setiap orang Kristen untuk menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan. Ayat 21. Di dalam rumah orang kaya, ini terjemahan lain, bukan hanya terdapat piring, mangkuk. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Di dalam rumah orang kaya bukan hanya terdapat piring, mangkuk dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Nah, apa itu perabot? Perabot itu barang-barang perlengkapan dalam rumah tangga. Kata mulia artinya bermutu tinggi, berkualitas tinggi, berharga atau bernilai. Nah, Bapak Ibu, perabot mulia artinya perabot yang bermutu tinggi, perabot yang berkualitas tinggi, perabot yang berharga atau bernilai. Paulus menggunakan perabot yang beraneka ragam yang ada dalam rumah besar atau rumah orang kaya itu dan dimanfaatkan, difungsikan untuk berbagai tujuan. Jadi kita lihat emas dan perak, tujuannya itu istimewa, saudara. Perabot mulia itu perabot yang memang sungguh-sungguh punya mutu, punya kualitas. Sedangkan kayu dan tanah untuk keperluan biasa. Nah, mari kita simak tentang proses pembuatan emas dari saat mentah sampai menjadi bentuk. Pertama, saudara, mengumpulkan bahan baku dulu. Pengumpulan bahan baku, satu. Kemudian, saudara, setelah dikumpulkan bahan baku, yang kedua, pencucian pertama. Setelah itu, pencairan pertama, dicairkan. Kemudian yang keempat, pencairan kedua. Kemudian yang kelima, pencucian kedua kali. Jadi cuci pertama, cuci kedua. Cair pertama, cair kedua. Itu prosesnya. Yang keenam, pembentukan biji besi. Dan yang terakhir, pencetakan. Bapak Ibu Saudara, jadi waktu dikasih cair lagi, lalu kemudian kasih masuk cairan kimia, emas tetap emas. Dia lebih menghasilkan emas yang lebih baik. Kalau kita lihat, aduh paling sakit sekali. Tapi emas tetap muncul sebagai emas. Kita lihat biji emas tadi merupakan emas murni yang sudah bisa dijual ke pasaran. Tetapi sebelum dijual, biji emas harus dicairkan terlebih dulu. Untuk kemudian dicetak lagi menjadi berbagai macam perhiasan atau emas batangan. Ini beberapa tahapan sebelum emas itu benar-benar dijual di pasaran. Semua proses yang rumit dan panjang tersebut pada akhirnya bisa menghasilkan emas murni yang indah dan berharga, bernilai. Saudara, prosesnya itu sangat menyakitkan, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melayani di rumah Tuhan, di gereja, Bapak Ibu Saudara harus menjadi perabot yang mulia. Semua orang ingin melayani Tuhan di gereja. Semua orang ingin menjadi worship leader. Semua orang ingin menjadi musik menjadi pendoa, menjadi asyir dan sebagainya. Semua orang berkarya di gereja, mau, semua orang mau, semua orang ingin. Semua orang ingin tampil untuk melayani Tuhan. Semua orang ingin terlibat dalam pelayanan Tuhan di gereja. Tapi saudara, tidak gampang seperti yang Bapak Ibu Saudara bayangkan. Belajar tadi dari proses emas, saudara. Tahapannya panjang. Orang ingin untuk dipakai Tuhan. Orang ingin untuk melayani Tuhan. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, persyaratannya ada. Kalau Bapak Ibu Saudara mau dipakai untuk tujuan mulia, dipakai seperti emas, dikhususkan untuk acara-acara spesial, istimewa, acara-acara khusus, maka Anda harus menjadi perabot yang mulia. Kalau Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan di rumah Tuhan, harus melewati proses itu. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau melewati proses itu, tidak bisa dipakai Tuhan. Gereja saja pakai, tapi Tuhan Allah tidak. Saudara ingat ya, kita melayani Allah yang hidup, kudus.
Allah itu suci. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan dengar. Allah yang kita itu kudus, mulia, agung. Kita tidak boleh sembarangan melayani Tuhan. Semua orang ingin menjadi perabot yang mulia, tapi persyaratan yang ada. Pertama saya catat di sini, harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Bapak Ibu Saudara harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 22 berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Amin. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakannya untuk setiap pekerjaan yang mulia. Wow. Kemudian 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara mau melayani Tuhan di rumah Tuhan, saudara tidak boleh berurusan dengan hal yang kotor dan najis. Menyucikan diri artinya membersihkan diri kita. Amin. Halo. Bersihkan diri, singkirkan diri kita, atau jauhkan diri kita dari hal-hal yang jahat. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup kudus. Kudus artinya memisahkan diri dari dosa dan dikhususkan bagi Allah. Kenapa Tuhan Bapak Ibu Saudara kudus? Karena kita sudah ditebus. Kita semua ini datang dari hidup berdosa. Kita ditebus Tuhan. Betul? Kita tadinya jadi hamba dosa, kita jadi budak dosa. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, kita ditebus, kita disucikan dengan darahnya, kita menjadi kudus. Itulah sebabnya kalau Anda sudah kudus, jangan hidup berdosa lagi. Maksudnya begitu. Supaya Tuhan pakai hidup Anda. Tuhan sudah bersihkan kita semua dari kotoran dunia. Tuhan mau kita bersih supaya Tuhan pakai kita. Tuhan bersihkan pikiran kita dari kotoran najis. Tuhan bersihkan kita dari kehancuran, hati kita yang hancur, hati kita yang sombong, congkak dan angkuh. Tuhan hapuskan semua dulu saudara. Dosanya itu diinjak dulu, dibanting-banting. Itu buah zaitun dihancurkan. Ini berbicara tentang proses penghancuran. Penghancuran kesombongan kita. Penghancuran hati kita yang tegar tengkuk tidak mau berubah. Penghancuran hati kita yang suka benarkan diri kita. Penghancuran hati kita yang simpan dendam, yang benci orang. Proses penghancuran harus terjadi. Tuhan Allah tidak pernah pakai kalau Anda punya hati kotor. Setiap orang yang mengejar kekudusan adalah orang-orang dekat dengan Allah dan memiliki kerinduan untuk dipakai oleh Allah. Jadi kalau Anda mengejar kekudusan, saya mau katakan Tuhan akan pakai Anda karena Anda hidup dalam kekudusan. Yang kedua, mengapa Anda harus hidup kudus? Karena Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara jadi perabot mulia supaya di mana saja saudara terlibat, pada mana saja saudara tetap seperti itu. Paulus berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 20, di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Saudara lihat Rasul Paulus punya perkataan itu sangat pedas. Aku menyerahkan mereka kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Supaya jera mereka menghujat. Itu perkataan-perkataan yang sangat keras bagi orang-orang yang berbuat jahat di rumah Tuhan. Jadi kalau Anda bilang kami keras, dia perkataan Paulus itu. Aku telah menyerahkan mereka kepada iblis supaya mereka jera dan tidak menghujat-hujat lagi. Artinya apa saudara? Paulus pindahkan orang dari gereja. Istilah kasarnya, Paulus usir mereka pergi dari jemaat supaya tidak menghancurkan pelayanan yang sementara dia bina. Karena orang-orang jahat ini akan merusak pelayanan itu. Makanya dia bilang, aku usir mereka pergi. Istilah kasarnya. Keluar pergi supaya tidak membuat jemaat hancur. Maka 1 Korintus 5 ayat 13. Paulus berkata mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Orang yang jahat harus diusir saudara. Supaya tidak membuat kekacauan dalam pelayanan. Bapak Ibu diberkati. Saudara itu perkataan Paulus sangat keras. Sangat keras. Tadi saya baca tuh. Waduh Tuhan ini paling keras betul. Supaya membuat orang-orang yang buat jahat di gereja berhenti. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jauhilah nafsu orang muda. Nafsu orang muda itu sangat sukar dikendalikan oleh siapapun. Nafsu ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berujungnya itu dosa. Nafsu orang muda itu suka dikendalikan oleh siapapun. Tapi saya percaya kalau Anda hidup dalam Tuhan, Anda punya nafsu itu bisa diatur, bisa dikuasai.
Amin. Nafsu orang muda itu merupakan nafsu yang memiliki hasrat yang tinggi, ingin selalu dipenuhi. Nafsu penonjolan diri, nafsu menyukai pertengkaran, menyukai sesuatu yang baru. Bapak Ibu Saudara, nafsu juga berbicara tentang ketamakan. Tamak itu nafsu, cinta akan uang, keserakahan, dan sesuatu yang baru. Jadi Paulus memberi nasihat agar jauhkan diri, menjauhi nafsu orang muda. Hati-hati jangan sampai Anda salah pilih teman. Karena kenakalan anak muda marak terjadi. Pelajar yang merokok, anak SMP. Yang pernah merokok di rumah atau di gereja diajarkan. Tapi dapat tambah merokok, maka merokok. Terlibat tawuran, bolos sekolah. Mama tahu ada sekolah, SMP sekolah. Konsumsi narkoba, dugem, gambar-gambar porno. Judi online, mabuk-mabukan, seks bebas. Saudara, jangan bergaul sembarangan. Firman Tuhan juga bilang, pergaulan yang buruk itu rusak kebiasaan Anda yang baik. Kalau Anda bergaul orang-orang di gereja sini, supaya kalian saling mengingatkan, saling menguatkan. Jangan, itu tidak baik. Tapi kalau Anda bergaul dengan salah teman, itu menghancurkan Anda. Anak-anak muda GKRI Air Hidup Ambon, iblis tahu benar tentang titik kelemahan Anda. Saya mau bilang sekali dengan anak muda, iblis itu tahu Anda punya titik kelemahan. Karena itu dia selalu goda Anda. Dia selalu menawarkan segala kenikmatan dunia ini supaya Anda terjerumus ke dalam dosa. Kalau Anda belum gagal hari ini, dia tidak berhenti. Dia akan goda Anda lagi. Dia akan goda Anda lagi. Dia akan terus menggoda Anda sampai Anda jatuh. Itulah sebabnya Anda perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Bangun mesbah di rumah. Datang ke komsel. Datang ke ibadah raya. Amin Bapak Ibu. Dengan demikian Anda tertolong. Kalau tidak, Anda akan hancur. Jadi anak-anak muda Anda dengar. Mengapa Anda mencari incaran iblis? Mengapa Anda menjadi sasaran iblis? Karena Anda, anak muda adalah tiang gereja dan juga masa depan gereja. Anak muda, engkau dengar, engkau itu tiang gereja. Engkau itu masa depan gereja. Itulah sebabnya iblis incar-incar kamu. Dia berusaha jatuhkan kamu. Kalau hari ini belum, dia akan goda kamu lagi. Hari ini belum, dia akan goda lagi. Sampai Anda jatuh. Karena dia tahu Anda itu orang penting. Karena dia tahu Anda itu generasi penyembah Tuhan. Karena dia tahu Anda itu takut Tuhan. Anda itu mengasihi Tuhan. Tidak cukup takut Tuhan. Anda harus bergaul dengan Tuhan. Anda harus memuji, menyembah, menari, meloncat bagi Tuhan. Jadi jadilah pemuda GKRI Hidup Ambon yang berbeda dari dunia ini. Jangan terus terseret oleh arus dunia yang menyesatkan. Kan Tuhan sudah ampuni Anda, stop sudah. Jangan buat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara, khususnya anak-anak muda, jadilah seperti kembang sepatu. Di mana orang-orang dunia ini tertarik dengan Anda. Karena Anda punya identitas diri. Anda itu punya warna yang berbeda. Dan itu menjadi daya tarik bagi dunia yang hancur dan rusak. Jadilah orang-orang berkualitas. Jadilah orang-orang bernilai. Jadi jadilah seperti kembang sepatu. Itu daya tarik. Engkau menjadi daya tarik bagi orang. Yang ketiga, yang terakhir. Jangan ikut dalam perdebatan orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal itu menimbulkan pertengkaran. Paulus menekankan bahwa sebagai hamba Tuhan. Jadi kita hamba Tuhan, pada pelayan Tuhan, orang-orang di rumah Tuhan. Yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jangan terlibat dengan pembicaraan orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Pergi dari orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu tidak berguna untuk pertumbuhan Anda. Mari kita berubah Bapak Ibu Saudara. Supaya kita dipakai Tuhan sebagai perabot yang mulia. Yang berkualitas, yang bernilai di rumah Tuhan. Tapi bagaimana seorang Rahab bisa menerobos tradisi adat istiadat penyembahan berhala di Jericho? Seperti apa yang disampaikan Pastor Eyun, sudah diberkati, amin. Saya diberkati, saya sudah betul ya. Ini wanita ini hebat. Ini wanita penerobos saudara. Dia menerobos ketidakmustahilan. Bagaimana dia bisa menerobos adat yang ada di sana? Bagaimana bisa menerobos tradisi yang ada di sana? Bagaimana bisa menerobos kehidupan orang penyembah berhala di sana? Tidak mudah bagi seorang Rahab. Tapi saat dia berdiri, dia menghormati orang-orang yang datang. Dia menghormati hamba-hamba Tuhan yang datang sebagai pengintai yang diutus oleh Yosua. Kenapa saudara? Dia mendengar. Kami telah mendengar bagaimana Allahmu itu, Allah Israel, melakukan perbuatan besar.
mereka sudah pergi, sudah tahu. Itu kalau raja tahu disembunyi, berarti dia akan habis riwayatnya. Dari keturunan perempuan sundal ini yang diremehkan, yang tidak dianggap dalam masyarakat orang Yeriko, keturunannya itu melahirkan Yesus Kristus. Anda yang mengalami nasib seperti ini, saya mau bilang, jangan lihat masa lalu Anda, tapi saudara lihat di dalam hati yang terdalam Tuhan mengasihi dia. Dia tahu menghormati utusan-utusan Allah itu, maka namanya juga diangkat naik. Setiap kali Anda menghormati otoritas, Anda akan menerima otoritas. Setiap kali Anda tidak menghormati otoritas, Anda kehilangan otoritas. Orang tidak respect dengan Anda. Orang tidak menghormati Anda karena Anda tidak pernah tahu menghormati orang di atas Anda. Saya selalu bilang orang di kantor, di kerja-kerja di dunia sekuler, saya tidak bilang buat mereka, menghormatilah pemimpinmu. Entah dia jahat, entah dia tidak suka kamu, bikin teh buat dia, layani dengan baik. Karena suatu saat Anda jadi pemimpin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, wanita-wanita yang punya masa lalu buruk tidak perlu berkecil hati. Sudah belajar dari Rahab. Dia tidak bayar di belakang. Dia tidak dengar orang-orang bilang dia lagi, tidak. Karena dia sudah fokus ke depan. Dia ada dalam barisan orang-orang Israel menuju tanah Kanaan. Rahab tidak ada lagi di Jericho, semua sudah musnah. Tetapi dia ada dalam kumpulan orang-orang benar, kumpulan orang Israel, kumpulan orang bangsa yang dikasihi Tuhan. Rahab wanita penyembah berhala, Rahab wanita pelacur perempuan sundal, ada di tengah-tengah orang itu. Karena dia bersumpah Tuhan, dipulihkan. Perubahan terjadi dari pikirannya, mulai berubah, mengenal Tuhan, menerima Tuhan. Dia ada dalam barisan orang-orang benar, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara, khususnya anak-anak muda yang mengalami latar belakang seperti ini, maju terus. Jangan menangis. Jangan terlalu lama menangis. Berdiri dari tangisanmu. Berdiri dari rasa malumu. Masuk dalam barisan orang-orang percaya. Masuk dalam barisan orang-orang benar. Masuk di situ. Karena Tuhan punya tujuan dengan Anda. Orang mulai permalukan Anda yang masa lalu. Tapi Tuhan Allah tidak. Tuhan mengasihimu. Tuhan tahu engkau mengasihi Tuhan. Tuhan tahu engkau gagal. Suamimu mungkin tidak bisa menerima. Tapi Tuhan Allah menerima kamu. Orangmu itu mungkin tidak menerima. Tapi Tuhan tidak. Tuhan terima kamu. Jangan dengar apa kata orang tentang engkau dan masa lalu. Karena Tuhan mengasihi Anda. Siapapun Anda. Tuhan mengasihi. Seberat apa dosamu, Tuhan mengasihi. Jadi ingat sekali lagi. Lihat ke depan. Fokus ke depan. Jemaat ada hidup Ambon yang dikasihi Tuhan. Di dunia ini pekerjaan yang paling mulia, paling indah adalah pekerjaan melayani Tuhan. Ini adalah pekerjaan yang baik dan paling terbaik. Jadi saya mau bilang jangan lewatkan kesempatan melayani Tuhan. Entah Anda menginjili orang-orang bawa di gereja, entah Anda mengajar orang-orang, entah Anda melepaskan berkat di rumah Tuhan, entah Anda membersihkan rumah Tuhan, entah Anda menyanyi di sini, entah Anda mainkan musik, entah Anda entah Anda saja asir atau apa segala tetapi pendoa. Saya mau bilang, jangan lewatkan kesempatan ini karena ini pekerjaan yang paling termulia di muka bumi, pekerjaan melayani Tuhan. Maukah Bapak Ibu Saudara menjadi perabot yang mulia? Perabot yang berkualitas, perabot yang bernilai. Jangan jadi perabot dari kayu dan tanah. Sekali terbakar, habislah riwayatnya. Berbeda dengan emas, semakin tergosok, semakin bernilai. Semakin bergosok, semakin dia bercahaya. Semakin dihantam, semakin dihancurkan. Dia tetap mengeluarkan bau harum seperti pohon zaitun. Semakin dihancurkan, proses penghancuran terjadi untuk buah zaitun, semakin mengeluarkan minyak dan semakin mengeluarkan keharuman. Maukah Bapak Ibu seperti itu? Bersedia dihancurkan? Bersedia untuk diproses? Bersedia? Kalau bersedia, semua katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan akan memakai Bapak Ibu Saudara sebagai perabot yang mulia. Tuhan mengasihi jemaat hidup Ambon dan yang percaya sama-sama kita katakan.